Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya saudara, terhambatnya arus lalu lintas barang di Batam menjadi perhatian bagi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kota Batam. Terkait hal tersebut, Kadin Kota Batam melakukan diskusi bersama sebagai langkah memecahkan permasalahan arus lalu lintas barang yang sedang terjadi di Kota Batam. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Batam, Jadi Raja Guguk mengatakan kegiatan ini merupakan usulan dari asosiasi sektoral yang bergerak di bidang perdagangan dan lalu lintas barang. Diketahui Batam saat ini ditopang dua sektoral, yakni lalu lintas orang yang menyangkut turis dan sektor lalu lintas barang. Akibat jumlah COVID-19 yang tinggi di beberapa negara, arus lalu lintas barang menjadi meningkat, sehingga produksi dialihkan ke Batam dan pelaku usaha mengharapkan arus lalu lintas barang harus dilancarkan. BP Batam sebagai penyelenggara kawasan perdagangan di Batam mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait kelancaran lalu lintas barang dari Batam dan masuk ke Batam. Jadi menambahkan, permasalahan arus lalu lintas barang yang selama ini tidak pernah lancar disebabkan kurangnya komunikasi. Sehingga ke depannya, Kadin Kota Batam akan menjalin komunikasi yang lebih maksimal dan membuat daftar inventaris masalah. Hal tersebut bertujuan akan lebih jelas kebijakan dari Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Perindustrian. Lalu lintas barang kan cenderung selama pandemi ini menurut BPS itu trennya meningkat ya, karena mungkin di beberapa negara terjadi pandemi yang sangat tinggi sehingga banyak proses-proses produksi itu dialihkan kepada Batam. Nah, untuk menangani ini tentunya lalu lintas barang harus diajarkan. BP Batam sebagai penyelenggara kawasan perdagangan BP Batam mempunyai tugas dan tanggung jawab bagaimana memperlancar lalu lintas barang dari dan ke Batam, sehingga Kopi Morning hari ini kita menginventaris persoalan-persoalan yang terjadi. Sementara itu, Kasih Pemasukan Barang Perdagangan BP Batam, Afwan mengatakan, dengan digelarnya pertemuan tersebut sebagai langkah memecahkan permasalahan yang sedang terjadi di Batam. Kasusnya terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan PP Nomor 41 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Di dalam Permendak Nomor 20 juga ada sejumlah barang yang masuk dalam pembatasan, di mana perizinan impornya diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Yang sedang terjadi di Batam khususnya terkait masalah regulasi Permendak 20 dan Permen PP 41. Dari 420 kita sudah mendapatkan titik terang bahwa ada beberapa komoditas yang tadinya masuk perkiraan kita masuk dalam dari pembatasan sekarang sudah dikeluarkan dari pembatasan. Jadi hanya 6 saja yang masuk dalam pembatasan yang nanti PI-nya akan diurus di Kemendak. Sementara sisanya itu akan tetap dikeluarkan oleh BP Batam. Jadi mungkin kita menunggu beberapa hari ini untuk kita realisasikan barang-barang yang selama ini masih terkendala untuk melakukan impornya. Kita upayakan dalam minggu ini sudah bisa kita realisasikan. Sesuai dengan aturan tersebut, barang-barang itu diantaranya limbah non-B3 untuk bahan baku industri, bahan berbahaya, bahan peledak, nitrogliserin, prekursor, nitroselulosa, dan bahan perusak lapisan ozon. Afwan menambahkan, BP Batam akan segera menyelesaikan beberapa barang yang masih terkendala untuk dilakukan impor dalam beberapa hari mendatang. Demikian Aloysius Andi Wardana melaporkan dari Batam.